Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga belajar, gimana kabarnya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dimanapun kalian berada. Nah, perkenalkan, nama saya Putri Adelia Fabriani. Di sini saya akan menjadi fasilitator kalian yang akan membahas materi mengenai telekomunikasi dan konsumen. Nah, diharapkan setelah kalian menonton video ini, kalian bisa mengerti bagaimana teknologi baru dapat mengubah kehidupan sehari-hari konsumen. Oleh karena itu, simak terus ya videonya. Pada pembahasan pertama ini, kita akan membahas apa itu teknologi komunikasi baru. Istilah teknologi informasi dan komunikasi baru digunakan untuk peralatan komunikasi elektronik yang telah dikembangkan dan dikomersialkan selama 20 tahun terakhir. Contoh utamanya adalah komputer pribadi bersama dengan koneksi internet dan penggunaan internet seperti email, World Wide Web, obrolan, pesan instan, telepon seluler, dan semua perangkat interaktif. Nah, contoh lain dari teknologi komunikasi baru adalah sistem teknis rumah dan rumah tangga yang saling berhubungan, seperti rumah pintar dan teknik pengawasan otomatis atau interaktif yang memungkinkan untuk mengidentifikasi orang, seperti sistem video CCTV dengan identifikasi pribadi, atau kontrol akses yang bekerja dengan teknik identifikasi biometrik, misalnya sidik jari. Alexa, turn on living room. Alexa, goodbye. Selanjutnya, bagaimana sih teknologi komunikasi baru itu dapat mengubah dunia sehari-hari konsumen? Nah, teman-teman semua dapat kita ketahui bahwa teknologi selalu mempengaruhi kehidupan sehari-hari individu atau kelompok. Contoh sejarah yang khas adalah kereta api, yang telah merevolusi sebagai ekonomi dan konsekuensinya dalam kehidupan sehari-hari menjadi pekerjaan yang menguntungkan banyak orang. Teknologi komunikasi baru benar-benar mengubah kehidupan pribadi kita loh, serta kehidupan kerja kita. Penggunaan internet seperti email dan telepon seluler di lingkungan kerja telah menghasilkan apa yang disebut telepresence. Kemudian, ada perubahan terkait konsumsi. Meningkatnya jumlah peralatan rumah tangga berbasis teknologi komunikasi menyebabkan terjadinya perubahan distribusi biaya dan waktu. Tentang berapa banyak waktu yang dihabiskan contohnya ialah pada saat menonton TV. Rata-rata waktu yang dihabiskan orang setiap hari untuk menonton TV adalah sekitar 2 jam. Sedangkan waktu yang dihabiskan untuk kontak pribadi dengan orang sekitar semakin berkurang. Nah, pembahasan selanjutnya adalah konsekuensi ekologis. Sering diasumsikan bahwa bentuk komunikasi elektronik mengurangi beban ekologis umum pada lingkungan karena berlawanan dengan bentuk mobilitas tradisional, atau kasus teknologi rumah tangga berbasis teknologi seperti rumah pintar, aliran energi dapat dioptimalkan. Ini mungkin benar, tapi hanya sampai batas waktu tertentu. Nah, pada dasarnya peralatan teknologi komunikasi seperti PC atau ponsel membawa beban ekologis yang berat karena siklus inovasi yang cepat, jutaan peralatan yang berfungsi dibuang karena yang baru dibeli, dan produksi peralatan yang bahkan kecil seperti ponsel menyebabkan polutan dalam jumlah tinggi. Kemudian ada kesenjangan digital. Dilihat dari perspektif umum, teknologi baru yang selalu menunjukkan arah penyebaran dari rumah tangga yang kuat secara finansial ke yang lemah secara finansial. Ini dikarenakan fakta bahwa mereka tidak didistribusikan langsung oleh negara, melainkan ditawarkan langsung di pasar bebas, dan penyebarannya pun tergantung pada biaya dan kegunaan. Nah, untuk memberikan kemungkinan bagi kelompok konsumen yang tergolong lemah secara finansial untuk menggunakan teknologi komunikasi baru, disediakanlah terminal gratis di beberapa lembaga publik, seperti di kantor dan di perpustakaan umum.
Pembahasan selanjutnya ada privasi, perlindungan data, dan pengawasan. Yang pertama ada privasi. Nah, istilah privasi berkaitan dengan konsep hak asasi manusia dan tentang martabat manusia, seperti kerahasiaan surat, pesan telegraf, dan ruang pribadi secara keseluruhan yang tidak dapat dilanggar. Nah, di sini individu sendiri harus memutuskan sejauh mana pendapat dan datanya dapat diakses oleh orang lain. Yang kedua ada perlindungan data. Bagi sebagian besar konsumen, penggunaan teknologi komunikasi merupakan masalah utama yakni terkait perlindungan data, di mana terjadinya kebanjiran publisitas yang tidak diinginkan dalam bentuk tertulis maupun dalam bentuk elektronik seperti spam. Yang terakhir ada pengawasan. Pada dasarnya, kebanyakan orang berasumsi bahwa hampir semua negara di dunia terdapat pengawasan yang luas atau bahkan total terhadap data elektronik. Nah, tidak hanya koneksi data internet dan email yang dapat diakses oleh otoritas nasional, tetapi informasi yang berjalan melalui satelit juga dicatat dan dieksploitasi pada tingkat internasional. Kemudian, ada beberapa masalah yang sering dihadapi oleh konsumen. Pertama, ada kenaikan penawaran. Konsumen yang kurang mendapat informasi dapat dengan mudah terjebak oleh semakin banyaknya penawaran yang berbiaya dan bahkan bisa sangat mahal. Ini mengacu pada SMS publisitas dengan penarikan kembali mahal yang telah didaftarkan sebelumnya, seperti SMS menggoda, serta salah satu penarikan kembali ke media yang dioperasikan melalui nomor dengan biaya yang lebih tinggi dari standar. Yang kedua, ada kecanduan internet, terutama dalam kaitannya dengan ruang obrolan yang telah berkembang sikap baru yang menyerupai kecanduan. Menurut pernyataan masing-masing, 3-5% pengguna menunjukkan bentuk kecanduan terkait internet. Yang ketiga, ada kapasitas untuk berkomunikasi. Teknologi telah membawa komunikasi melalui media yang telah menyebabkan perubahan gaya dan ekspektasi baru. Reaksi cepat tentu saja dianggap sebagai masalah. Nah, ketika media baru membahayakan penentuan nasib sendiri sehubungan dengan informasi, mereka telah menyebabkan gangguan pada ranah private. Yang keempat, ada pemberdayaan konsumen. Harapan pemberdayaan dan demokratisasi ini belum terpenuhi dalam skala besar. Diungkapkan dengan kata sederhana, kita dapat mengatakan bahwa teknologi komunikasi baru saat ini terutama digunakan seperti televisi. Masalah kelima yang sering dihadapi oleh para konsumen ialah demokratisasi proses organisasi informasi. Dalam organisasi seperti perusahaan atau pekerjaan upahan, penggunaan teknologi komunikasi baru hingga saat ini tidak mengarah pada demokratisasi struktur organisasi dan penghancuran hierarki, melainkan kepenataan ulang hierarki dan penguatan struktur formal. Yang keenam ada e-learning. Baru-baru ini, semakin banyak suara kritis yang menyatakan bahwa harapan tinggi dalam teknologi komunikasi baru mengenai pengajaran dan magang, serta pendidikan secara umum yang belum terpenuhi. Yang terakhir ada komersialisasi. Penawaran informasi di media baru seakan mengikuti perkembangan televisi, yaitu penawaran berkualitas di saluran publik dan TV berbayar, dan program hiburan yang dibiayai oleh publisitas di TV komersial disebut TV swasta. Nah, kita masuk pada pembahasan yang terakhir, yaitu tujuan pedagogik. Dalam bidang pedagogi, tidak perlu dikatakan lagi bahwa penggunaan media baru dan teknologi komunikasi baru yang bertanggung jawab, bermakna secara individual, dan berkelanjutan merupakan tujuan utama. Nah, untuk manusia yang berorientasi holistik, yang berlabuh dalam sejarah dan budaya Eropa, teknologi komunikasi baru dapat dilihat sebagai aspek baru dan pelengkap dari bentuk tradisional komunikasi, serta sosialisasi, jika mereka menghormati individualitas otonomnya.